Selamat pagi, Pak Niko sebagai guru penguji, Bu Devi sebagai guru pembimbing, tim moderator, Bu orang tua murid, dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 77 ingin mempresentasikan hasil karya tulis kami. Di sini, kami mengangkat tema Korelasi Appreciation Day terhadap kepercayaan diri siswa angkatan 36. Tak kenal maka kata saya, jika sudah kenal, jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Natasha Alexandra Aurel. Saya Karl Sebastian. Saya Prasetya Karisa Karol Putri. Sebelum lanjut ke presentasi berikutnya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah ada di antara Anda yang merasa kurang diapresiasi, sehingga hal tersebut berdampak negatif dalam diri Anda? Entah Anda merasa kurang diapresiasi dan kurang dihargai, dan Anda kekurangan kepercayaan diri. Inilah yang menjadi dasar dari penelitian kami. Masa remaja adalah masa yang sangat penting bagi pembentukan karakter dan penggalian potensi yang lebih dalam lagi, terutama dalam kepercayaan diri. Lingkungan sekitar berpengaruh besar dan memiliki peran yang sangat besar dalam proses ini, terutama keluarga dan juga sekolah. Namun, masih banyak sekali pendidik yang kurang memperhatikan hal ini, sehingga banyak dari anak atau murid yang merasa kurang percaya diri dan kurang diapresiasi. SMA Kolase Gonzaga menyediakan wadah dan fondasi berupa program Appreciation Day yang bertujuan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada muridnya. Namun, dalam Appreciation Day, kami menemukan celah di mana masih banyak sekali siswa atau siswi yang kurang termotivasi untuk mendapatkan penghargaan atau meraih Appreciation Day tersebut. Appreciation Day terdapat dua kategori. Yang pertama, poin akademis. Di poin akademis mengutamakan siswa yang memiliki nilai di atas 90 atau summa cum laude. Dalam kategori ini terdapat 3 aspek, yaitu nilai semester genap, nilai rapot, dan nilai akademis. Lalu kategori kedua adalah poin humaniora. Di sini mengutamakan siswa yang lebih aktif dalam kegiatan, entah kepanitiaan, partisipasi lomba, atau leadership circle. Dari 2 kategori ini terdapat 4 pembagian kategori lagi di dalamnya, yaitu 2 kategori summa cum laude, magna cum laude humaniora, dan summa cum laude akademis, dan summa cum laude akademis dan magna cum laude humaniora. Dari pembahasan ini kami menggunakan 3 landasan teori. Dari 3 landasan teori ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan diri menjadi fondasi utama bagi para remaja. Dan kepercayaan diri ini dapat biasa dan dibentuk dari lingkungan sekitar. Maka dari itu, penting bagi pendidik untuk memberikan apresiasi dalam bentuk apapun, agar kepercayaan diri anak atau murid dapat mencapai tingkat matang. Kelompok kami telah menemukan fenomena dari permasalahan ini, yaitu masyarakat siswa yang merasa kurang termotivasi dan tidak mendapatkan penghargaan dan mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Terima kasih atas pemaparan latar belakangnya. Di sini tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui faktor latar belakang serta sudut pandang siswa mengenai acara Appreciation Day yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi sekolah agar dapat menyelenggarakan acara Appreciation Day dengan lebih baik dan efisien. Kami juga telah merumuskan 4 rumusan masalah untuk penelitian kami. Yang pertama, apakah Appreciation Day penting bagi siswa? Yang kedua, apakah Appreciation Day memberikan dampak besar bagi kepercayaan diri siswa? Yang ketiga, apakah siswa harus berperan untuk terus melakukan kegiatan yang menambah poin humaniora? Dan yang terakhir, apakah sistem terbaru yang dijalankan sudah tepat bagi seluruh siswa? Kami juga telah menemukan hipotesis untuk penelitian kami. Yang pertama ialah siswa yang memperoleh penghargaan di acara Appreciation Day memiliki rasa kepercayaan diri yang meningkat, serta siswa yang tidak memperoleh penghargaan di acara Appreciation Day mengalami penurunan rasa kepercayaan diri yang akan menghambat mereka dalam mengembangkan bakat dan talenta yang dimiliki. Selanjutnya, dalam penelitian kami menggunakan metode penelitian deskriptif campuran, di mana kami menggabungkan 2 jenis data yang berbeda, kuantitatif dan kualitatif. Untuk data kuantitatif, kami menyebarkan kuesioner kepada 80 responden melalui platform Google Form. Dari kuesioner tersebut, kami mendapatkan bahwa ada 38 responden laki-laki dan 42 responden perempuan.
Lalu untuk data kualitatif, kami melakukan wawancara kepada 6 narasumber. 5 di antara adalah seorang siswa dan satu adalah seorang guru moderator, yaitu Pak Sudarso, sebagai pemangku kebijakan acara Appreciation Day. 5 siswa tadi dibagi menjadi keempat kategori. Yang pertama adalah satu siswa yang memperoleh penghargaan di kelas 10, satu siswa yang memperoleh penghargaan di kelas 11, dan satu siswa yang memperoleh penghargaan di kelas 10 dan kelas 11, dan dua siswa yang tidak memperoleh penghargaan sama sekali. Hasil kami dapatkan melalui wawancara moderator, yakni yang pertama, tujuan diselenggarakannya acara Appreciation Day. Yang pertama untuk merayakan pencapaian siswa yang telah diusahakannya selama 1 tahun berdinamika. Lalu untuk meningkatkan rasa percaya diri setelah diberikan penghargaan. Dan yang terakhir untuk memotivasi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih aktif lagi. Lalu yang kedua adalah sistematika dari pengumpulan poin humaniora. Yang pertama, setelah siswa memperoleh prestasi, memperoleh bukti fisik dari prestasi yang ia dapatkan, siswa tersebut mencatatkannya ke dalam satu kertas yang nanti akan diberikan kepada pihak moderator. Nantinya pihak moderator akan mengubah catatan siswa tersebut menjadi poin humaniora. Poin-poin humaniora ini akan menjadi faktor penentu apakah siswa layak mendapatkan apresiasi di acara Appreciation Day nantinya. Lalu setelah siswa dinyatakan layak, maka siswa akan diberikan penghargaan berupa sertifikat dan PIN penghargaan di acara Appreciation Day. Dalam presentasi kali ini terdapat 3 pie chart. Yang pertama menunjukkan proporsi periode kelas siswa memperoleh penghargaan. Ini 17,5%, yaitu 14 responden menyatakan bahwa mereka tidak menerima Appreciation Day sama sekali. Lalu 33,8%, yaitu 27 responden mengatakan mereka mendapatkan penghargaan saat kelas 10 dan kelas 11. 47,5%, yaitu 38 responden mendapatkan penghargaan hanya di kelas 11, dan 1,3%, yaitu 1 responden mendapatkan penghargaan hanya di kelas 10 saja. Dari hasil wawancara, kami mendapatkan bahwa jika tidak mendapatkan penghargaan, dapat menurunkan keinginan untuk mendapat penghargaannya. Pie chart kedua menunjukkan proporsi persepsi siswa tentang tepat atau tidaknya penghargaan yang diterima. Dalam pertanyaan ini, kami menggunakan skala 1-5, yang berarti 1 adalah sangat tidak tepat dan 5 adalah sangat tepat. 25%, yaitu 20 responden menyatakan penghargaan diterima sudah sangat tepat. 47,5%, yaitu 38 siswa menyatakan tepat. 26,3%, yaitu 21 responden menyatakan cukup tepat. Dan 1,3%, yaitu 1 responden menyatakan tidak tepat. Pie chart terakhir menunjukkan proporsi pendapat siswa tentang pengaruh penghargaan terhadap tingkat kepercayaan dirinya. Dalam pertanyaan ini juga kami menggunakan skala 1-5, yang berarti 1 adalah sangat tidak berpengaruh dan 5 adalah sangat berpengaruh. 37,5%, yaitu 30 responden menyatakan penghargaan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dirinya. 42,5% besar, yaitu 34 responden menyatakan berpengaruh. 5%, yaitu 4 responden menyatakan cukup berpengaruh. 7,5%, yaitu 6 responden menyatakan tidak berpengaruh. Dan juga 7,5%, yaitu 6 responden menyatakan sangat tidak berpengaruh. Hasil ini didukung juga dari hasil wawancara kami, yaitu 2 dari 3 narasumber yang mendapatkan penghargaan menyatakan kepercayaan diri mereka meningkat setelah mendapatkan penghargaannya. Tapi juga ada 1 responden yang menceritakan bahwa setelah mendapatkan penghargaan dan juga menerima status sebagai orang yang berprestasi, justru
merasa tertekan, dan kepercayaan dirinya menurun. Terdapat juga 4 saran utama dari 80 responden. Yang pertama adalah sekolah harus transparan dalam sistem penilaian poin-poinnya. Yang kedua, memberikan kesempatan yang lebih banyak pada siswa dalam bentuk kategorinya. Yang ketiga adalah memberikan motivasi tambahan kepada siswa yang kurang termotivasi atau kehilangan motivasinya. Yang terakhir adalah membuat program magis atau tutor sebaya untuk meningkatkan nilai akademis supaya banyak siswa mendapatkan kesempatan untuk menerima penghargaan. Sebagai kesimpulan, kami dapat menyimpulkan bahwa appreciation day ini dilakukan untuk mengakui, menghargai, merayakan kerja keras siswa yang sudah dilewati. Sebagai sekolah Yesuit, Kolose harus menjadi tempat di mana bakat, niat, dan harapan dengan tujuan untuk mendorong siswi SMA Kolose Gonzaga terus mengembangkan diri dalam bidang akademik maupun humaniora. Dan juga sekolah Yesus memiliki tujuan untuk mendidik siswa-siswi menjadi orang yang utuh yang akan berguna di masa depan dan di masyarakat. Appreciation Day ini juga sangat berpengaruh pada kepercayaan diri siswa-siswi. Mayoritas siswa dapat meningkatkan kepercayaan dirinya melalui penghargaan atau Appreciation Day ini. Tetapi ada beberapa siswa juga yang justru tertekan dengan adanya penghargaan. Dan juga Appreciation Day ini dapat meningkatkan motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau mengejar pencapaiannya. Untuk Appreciation Day ke depannya, kami menyarankan untuk sekolah melakukan sosialisasi sistem Appreciation Day yang jelas supaya seluruh siswa dapat memahami sistematikanya. Dan juga sekolah menambahkan kategori, bentuk, dan kriteria Appreciation Day agar seluruh siswa dapat kesempatan untuk menerima penghargaan. Dan juga sekolah tidak lupa sekolah untuk memberi dukungan perhatian pada siswa yang kurang termotivasi atau kehilangan motivasinya melalui bimbingan konseling seperti kolokium. Kami juga telah membuat roda pengetahuan yang terdiri dari 5 mata pelajaran. Mata pelajaran pertama yang kami gunakan adalah sosiologi, di mana di sini kami menggunakan konsep metode penelitian sosial. Yang berarti kami melakukan penelitian ini dengan cara berpikir skeptis, analitis, kritis, jujur, dan juga terbuka. Lalu mata pelajaran kedua adalah bahasa Indonesia. Di penelitian ini kami menggunakan bahasa Indonesia secara total. Yang berarti struktur paragraf dan penggunaan kalimat atau kata yang tepat untuk mendukung poin kami dan juga argumen yang dapat kami sampaikan. Yang ketiga, kami menggunakan mata pelajaran agama dengan konsep akal budi manusia, di mana seluruh siswa memiliki hak yang sama untuk mencapai tujuan dan hidup bahagia. Lalu yang ketiga, mata pelajaran kita gunakan adalah matematika. Konsep yang kita ambil adalah statistika, yaitu untuk menghitung data yang telah kami peroleh yang mendukung penelitian kami. Yang terakhir adalah pelajaran biologi. Konsep yang kami ambil adalah masa pubertas, di mana masa inilah masa-masa yang krusial dalam pembentukan karakter, emosional, dan mental remaja. Berikut adalah infografis kelompok kami. Sebagai refleksi, kami menemukan 3 poin, yaitu competence, komitmen, dan OAP. Dalam core values competence, kami diuji kedisiplinan dan ketelitian kami melalui proses pembuatan karya tulis dengan banyak tantangan. Lalu core values kedua adalah komitmen, di mana di sini kami berkomitmen untuk fokus dalam melakukan penelitian ini, sehingga kami dapat mencapai tujuan yang kami inginkan sampai hari H. Lalu yang kedua, kami fokus kepada penelitian kami oleh subjek penelitian kami agar kami dapat mendapatkan sumber yang kami butuhkan. Selanjutnya, melalui tema WAPM, Jelajahan Bersama Orang Muda, kami percaya bahwa kepercayaan diri merupakan hal yang besar bagi tumbuh kembang seorang remaja,
di mana ini menjadi modal besar bagi seorang remaja untuk berani mengembangkan bakat dan talenta yang dimiliki. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami terbuka akan saran dan pertanyaan dari para audiens. Tujuh puluh tujuh. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok. Selanjutnya saya akan membacakan sistematika dari sesi tanya jawab. Sesi pertama akan dimulai dengan sesi tanya jawab dengan dari guru penguji dan bimbing selama 15 menit. Lalu pada sesi kedua akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan pertanyaan dari audiens selama 35 menit. Semua pertanyaan di setiap sesi akan ditanyakan secara berurutan. Kelompok diperkenankan untuk menjawab setelah para hadirin yang berkenan telah memberi pertanyaannya. Kelompok presenter dipersilakan untuk menjawab 3 pertanyaan secara berurutan dan dapat dilanjutkan dengan sekumpulan pertanyaan berikutnya sesuai dengan batasan waktu yang tersedia. Sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab yang pertama. Kepada guru pembimbing dan penguji, saya persilakan. Halo, udah deg-degan kayaknya, tegang banget ya. Oke, baik. Karisa, kemudian Karel dan juga Natasha, ya kan? Baik. Teman-teman, saya mau tanya dulu, dari 80 responden yang kalian pilih, apakah itu semuanya pernah mendapatkan apresiasi ya? Nah, itu ya dari 80 responden itu, apakah semuanya itu sudah pernah mendapat apresiasi atau gimana? Ini 80 responden, 14 responden itu tidak pernah mendapatkan penghargaan di acara Appreciation Day. Dan 27 responden mendapatkan apresiasi penghargaan saat kelas 10 dan juga kelas 11. 38 responden mendapatkan penghargaan di Appreciation Day hanya di kelas 11 saja. Dan juga 1 responden mendapatkan penghargaan saat di kelas 10 saja. Oke, berarti ada pembagian-pembagiannya ya. Oke, nah kemudian dari hal tersebut gitu ya. Tadi teman-teman kelompok juga sempat menyebutkan bahwa oh ternyata ini mereka yang dapat apresiasi itu ada yang merasa semakin termotivasi, tetapi ternyata ada justru yang sebaliknya. Mereka dapat apresiasi, tapi kok semakin kendor, nggak punya motivasi atau ya B aja gitu ya. Kalau teman-teman nyebut ah, apaan sih ini cuma pin sama kertas doang gitu. Lantas gimana respon atau tanggapan dari teman-teman sendiri sebagai peneliti nih di sini menemukan hasil yang udah didapat sedemikian rupa? Kalau dari pandangan kami, bagi para siswa atau siswi yang mendapatkan penghargaan dan lebih memotivasi dirinya lagi untuk mendapatkan yang lebih lagi, itu berarti berdampak positif bagi diri mereka. Namun, ada juga yang sebaliknya, yaitu berdampak negatif, di mana mereka terlalu banyak meraih penghargaan sehingga orang-orang berekspektasi banyak kepada mereka dan berekspektasi lebih kepada mereka. Sehingga hal itu menekankan diri mereka untuk lebih lagi mendapatkan hal yang orang-orang ekspektasikan kepada mereka. Sehingga hal tersebut menjadi pressure bagi mereka sendiri dan berdampak negatif justru. Ada tambahan? Sama. Sama, sepakat. Sepakat, baik. Lantas, tadi teman-teman juga menyebutkan terkait dengan mata pelajaran biologi. Konsepnya apa? Pubertas kalau nggak salah. Ya kan? Sebagai anak-anak muda, itu pengen juga diperhatikan gitu ya. Nggak mau kan kalau nggak diperhatiin. Sakit hati nanti kalau nggak diperhatiin. Nah, lantas gimana teman-teman menanggapi terkait dengan konsep yang sudah kalian berikan ini? Padahal udah diperhatiin nih. Nah, kira-kira nanti kalau teman-teman nih misalnya nih, nanti Natacha jadi seorang pemimpin gitu ya, atau juga Karel ataupun juga Karisa, lalu menanggapi, oh ini saya sudah memberikan apresiasi kepada kalian, tetapi kok
dirasa apresiasi yang diberikan itu kurang. Padahal kalian memegang teguh terkait dengan konsep biologi itu pubertas. Lantas, langkah apa yang akan kalian ambil untuk menyikapi hal tersebut? Kami boleh diskusikan ini, Pak. Boleh. Trainer. Untuk aku sih akan jadi waktu surprise. Oke, jadi untuk konsep biologi masuk tuntas itu karena masa remaja ini menjadi masa yang krusial untuk pertumbuhan mental dan remaja. Maka dari itu banyak remaja yang memiliki apa ya ketidakstabilan emosi atau apa ya mental. Jadi hal-hal seperti tekanan dari luar itu dapat mempengaruhi mental mereka. Jadi di saat-saat inilah mental mereka tuh lagi kayak fragile-nya. Jadi itu alasan mengapa ada sebagian kecil dari responden kami yang merasa tertekan dengan adanya apresiasi. Namun hal itu bukan kayak secara langsung yang diberikan sekolah, tapi itu lebih kayak secara tidak langsung lama-kelamaan membuat responden tersebut merasa tertekan. Oke, ada tambahan? Cukup? Baik, mungkin dari saya itu dulu. Dari Mas. Selamat untuk kelompok 77 sudah berhasil, sudah lancar mendeskripsikan, menjelaskan tentang penelitian ini. Lalu saya agak penasaran sih. Saya agak penasaran dengan program untuk Appreciation Day ini. Tadi kan ada yang program lama dan program baru. Nah, itu bedanya apa? Lalu ada perbedaan nggak program yang lama dengan program yang baru untuk menunjang siswa mendapatkan apresiasi gitu. Lalu menurut kelompok 77 lebih eh, relate dengan siswa itu yang mana sih? Yang baru atau yang lama? Gitu. Tim presenter sebelum menjawab saya ingin bersama. Jadi dipersilakan bertanya pertanyaan selanjutnya sekitar 2 pertanyaan tadi supaya ketiga pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab oleh presenter. 3. Ya, apabila Ibu memiliki lebih dari satu pertanyaan, silakan untuk tanya semua pertanyaan terlebih dahulu supaya tim presenter bisa menjawab sebelum. Tambah satu lagi aja ya. Satu lagi. Menurut kelompok 77, seberapa penting apresiasi ini yang dilakukan oleh sekolah, yang didapatkan oleh siswa-siswi terhadap kehidupan universitas siswa-siswi Gonzaga itu di masa yang akan datang? Untuk menjawab pertanyaan pertama, perbedaan apa di sistem baru dan sistem lama? Sistem lama itu siswa menerima penghargaan hanya di akademis saja. Dan yang baru adalah penggabungan nilai akademis dan juga humaniora. Dan dari kelompok kami lebih memilih untuk menggunakan sistem baru karena tidak semua orang
eh, memiliki bakat dan minat di bagian akademis saja, tapi ada siswa yang memiliki bakat di humaniora. Hal ini terbukti dari hasil data kami, di mana penghargaannya, siswa yang mendapatkan penghargaan tersebut semakin meningkat karena ada 4 kategori yang tadi Sinata sebutkan, yaitu Suma di 2 kategori, Suma akademis makna humaniora, Suma akademis cum laude humaniora, dan juga makna akademis dan Suma humaniora. Apa tambahan? Sudah. Terima kasih. Untuk waktu sesi pertama saya 5 menit. Apakah dari Bapak Ibu Yang tadi yang kedua belum dijawab. yang berrelasi dengan universitas. Ya. Karena appreciation day ini dapat mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga ini sangat berguna untuk kehidupan nanti di universitas untuk menentukan jurusan yang anak tersebut inginkan gitu. Jadi dia berani untuk mengembangkan bakat dan talenta yang dia miliki. Dia bagusnya di dalam bidang apa yang nanti akan berfungsi untuk menentukan jurusan di universitas nantinya. Saya ingin menambahkan, jika di dunia kerja nanti, percaya diri itu sangat dibutuhkan, penting bagi individu sendiri. Tidak hanya melalui public speaking, namun juga percaya diri dalam saya bisa memimpin, saya bisa ini, saya bisa itu. Itu sangat berguna. Jika tidak diasah dari remaja, itu akan sangat sulit bagi kedepannya. Jadi menurut kami, pengasahan dari masa remaja itu sangat-sangat penting. Mau tambahan lagi? Cukup? Terima kasih. Udah, komisi sekarang. Cukup dulu. Sudah cukup? Baik. Terima kasih atas segala pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Ibu Pembicara dan juga peserta. Sekarang kita akan memulai dengan sesi tanya jawab yang kedua. Pada para hadirin sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok, dimohon untuk mengangkat tangan dan dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan kepada tersebut. Apakah dari para audiens? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok kedua ini. Saya perkenalkan, nama saya Dinta Anissa Wijaya dari kelas 11 5 nomor urut 28. Saya memiliki pertanyaan mengenai bagian syarat, di mana kelompok mengajukan penambahan kategori Exada Appreciation Day. Sepengetahuan saya, ada 4 syarat untuk mengikuti Appreciation Day, yaitu nilai akademis Suma, humaniora cum laude-nya Suma, akademis maknya dan humaniora Suma. Menurut kelompok, apa saja kategori yang perlu ditambahkan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya beri kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi untuk bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Selamat pagi, Profesiat kelompok dan melaksanakan presentasi yang baik dan juga. Nama saya Timo dari kelas 11. Saya ingin bertanya, apakah benar terdapat efek jangka panjang secara kepercayaan diri dan kompetensi dari program appreciation day ini? Apalagi penghargaan yang diperoleh hanya di dalam ruang lingkup yang tertutup dan tidak terbuka bagi kompetitor-kompetitor baru. Hal itu sangat kontras dengan apa yang akan dihadapi oleh siswa SMA dalam dunia perkuliahan dan karir. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya beri kesempatan terakhir bagi penanya. Terakhir untuk kloter pertama ini untuk mengajukan pertanyaan kepada tim presenter Minfa. Silakan dari para audiens yang ingin bertanya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semua. Saya orang tua dari peserta. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit sama dengan ini, ya. Jadi sudah sewajarnya suatu apresiasi itu dikenakan atau diberikan
pada siswa-siswa yang berprestasi. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana dengan siswa-siswa yang kurang prestasi? Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa di Unsada sendiri ada dua kategori utama, akademis dan humaniora. Nah, pertanyaan saya, bagaimana apresiasi ini menjangkau siswa-siswa yang kurang prestasi? Menurut tadi ditambahkan kategori-kategori yang lain supaya setidaknya lebih banyak lah siswa yang terjangkau dengan apresiasi ini sudah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum presenter menjawab, saya akan mengulang kembali pertanyaan. Lanjut. Apabila dari presenter ingin menambahkan kategori sesuai dengan presenter yang akan diselenggarakan nanti, kira-kira kategori apa yang perlu ditambah? Yang kedua, apakah benar appreciation day memberi percaya diri kepada sisi yang mengikutinya? Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana appreciation menjangkau siswa yang kurang berprestasi? Apakah butuh waktu 1 menit akan selesai? Tes 10 detik. Berpikir sudah habis. Kelompok presenter silakan untuk menjawab. Untuk menjawab dari pertanyaan Prita, kategori apa yang kami ingin menambahkan? Kategori yang kami ingin menambahkan adalah kategori olahraga dan seni, di mana humaniora itu kan terdiri dari penggabungan kepanitiaan dan lomba. Dari pengalaman saya sendiri, saya mendapatkan poin humaniora itu semua dari kepanitiaan dan juga garda. Tetapi ada teman-teman saya yang mengikuti banyak lomba, kita juga mengikuti banyak lomba sama, tapi mereka itu malah poin humanioranya lebih rendah dibanding sama teman-teman yang mengikuti banyak kepanitiaan. Maka dari itu kami ingin menambahkan kategori tidak hanya di poin humaniora saja, tapi di poin olahraga dan seni supaya siswa-siswa yang memiliki bakat di olahraga diapresiasi juga, tapi siswa-siswa yang memiliki bakat di seni juga diapresiasi di masing-masing bakat dan minat mereka. Apakah menjawab? Aku punya pertanyaan lagi. Kan tadi katanya yang dalam ya juga yang diapresiasi dalam bakat olahraganya itu bagaimana? Karena menurut saya bakat mereka berolahraga sehingga dan mereka berpartisipasi dan melakukan. Jadi selain memberi poin manual pada yang dipartisipasi bagi lomba olahraga, ada kategori kami ini di mana walaupun mereka sudah berpartisipasi lomba, mengapresiasi bakat olahraga itu bagaimana? Balik lagi, poin humanioranya itu kan penggabungan dari poin panitiaan dan lomba. Nah, jadi kami itu ingin membedakan poin-poin tersebut. Jadi kalau misalnya ada siswa A yang mengikuti lomba olahraganya dan dia itu mendapatkan
poin dan mengikuti banyak lomba di olahraga saja, seperti contohnya tim basket kita. Dan itu bisa dibedakan karena kalau saya melihat dari pengalaman saya yang tahun lalu mendapatkan apresiasi, itu memang mayoritas yang mendapatkan nilai humanioranya semua, itu mayoritas dari teman-teman yang mendapatkan di poin di kepanitiaan, bukan di lomba-lombanya. Makanya kalau misalnya kami menambahkan kategori di olahraga dan seni, maka teman-teman yang tidak mendapatkan poin humaniora di tahun lalu, tetapi memiliki bakat banyak atau mengikuti lomba banyak di olahraga dan seni dapat diapresiasi, maka banyak siswa yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Apakah menjawab? Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan kedua mengenai efek jangka panjang dari appreciation day ke kepercayaan diri siswa, itu kayak misalkan apresiasi yang diberikan sekolah memang dalam lingkup sekolah aja kepada siswa, namun dengan diberikannya apresiasi itu pada siswa, siswa tersebut menjadi percaya dengan usaha-usaha yang dilakukan, atas keberanian dia dalam mengikuti misalkan perlombaan atau kepanitiaan, siswa tersebut memiliki kepercayaan diri yang lebih gitu. Jadi dia percaya akan usahanya bahwa dia mampu untuk melakukan hal-hal besar yang nantinya siapa tahu bisa ia lakukan kembali di masa yang akan mendatang seperti perkuliahan atau di masa kerja nanti. Saya sih menambahkan, kita bahas ini di lingkup kita aja ya. Contohnya seperti dari masa SMP ke SMA, perubahannya bisa jadi sangat drastis. Jadi pas SMP itu menjadi pribadi yang introvert atau mungkin pemalu, tidak berani bicara di depan orang. Dan ketika masuk ke SMA, dia mendapatkan ilmu baru lagi, di mana ia semakin berani untuk berbicara di depan orang. Dan itu adalah bentuk nyata dari penelitian kami. Dan justru hal itu bisa lebih diasah lagi untuk di dunia perkuliahan dan mungkin saja bisa jadi melakukan hal yang lebih besar lagi dari yang dilakukan pada saat SMA. Karena perubahan itu akan selalu begitu siklusnya dari SMP, SMA, dan perkuliahan dan dunia kerja akan selalu begitu. Dan akan selalu terata bakatnya. Untuk dirinya juga. Apakah menjawab? Jawab. Lalu untuk pertanyaan ketiga, soal keterjangkauan siswa terhadap siswa yang tidak dapat apresiasi. Baik, tadi juga sempat saya jelaskan mengenai siswa yang kurang termotivasi dan tidak mendapatkan penghargaan pada saat Appreciation Day. Ini adalah salah satu subjek penelitian kami di mana banyak sekali siswa atau siswi yang tidak merata bahwa mereka itu wajib mendapatkan penghargaan karena kurang sosialisasi dan kurang diberitahu tujuan untuk mendapatkan penghargaan ini itu apa dari sekolah. Maka dari itu banyak dari angkatan kami yang merasa bahwa Appreciation Day ini tidak begitu penting karena bentuk penghargaannya cuma berupa sertifikat dan piagam. Namun ketika kita mendasari hal itu lebih dalam lagi, itu lebih dari sekedar sertifikat dan piagam. Maka dari itu sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah begitu penting bagi para siswa dan sosialisasi itu harus dilakukan dengan jelas dan secara menyeluruh. Seperti itu. Apakah menjawab, Pak? Baik, terima kasih atas tanggapan dari tim presenter. Dan silakan lagi untuk para audiens yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan mungkin cuma melakukan kembali juga. Kalau teman-teman tahu kalau misalkan Appreciation Day itu merupakan suatu acara yang guna merayakan dan mengapresiasi dari hasil pencapaian siswa-siswi khususnya kebijakan betul kayak gitu. Salah satu aspek dari terjalannya Appreciation Day juga yaitu dengan adanya poin humaniora yang di situ. Maka saya mau bertanya, apa tanggapan kelompok mengenai kejadian Gonfest tahun 2024 kemarin yang menjadi salah satu wadah untuk mendapatkan poin humaniora? Kita tahu bahwa
beberapa tahun lalu itu kemarin patut berkehendak bahwa semua siswa mesti dapat berpartisipasi menjadi panitia tanpa melalui seleksi. Namun masih ada siswa-siswi yang tidak dapat berpartisipasi sebagai panitia, meskipun sempat ada arahan untuk melaporkan diri pada senator untuk menjadi panitia, tetapi selama beberapa ini masih tetap tidak menjadi panitia. Bagaimana tanggapan kelompok? Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi bagi para audiens saya ingin bertanya, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Firda dari 10.5.2032. Dan pertanyaan dari saya adalah, menurut para presenter, apakah pengaruh dari Appreciation Day ini terhadap kehidupan sosial di SMA Kategori? Terima kasih pertanyaannya. Saya berikan kesempatan terakhir untuk kelompok ini. Bagi para audiens yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan tersebut. Silakan, Pak. Yang benar, yang dari Kak Silva. Jadi kalau kita melihat idenya terkait appreciation day kan baik ya, dengan tujuan untuk melihat perbedaan diri. Dan kemudian akan diupayakan penyebaran yang jangkauannya lebih terjangkau, utamanya dengan sosialisasi. Cuma ada satu data yang saya lihat mungkin belum juga terkait dengan isu yang mereka tertekan. Nah, kira-kira dari teman-teman kelompok apa yang diupaya? Karena begitu kita mensosialisasi kasih kriteria ini jelas banyak kriteria. Nah, bagaimana dengan mereka yang memang kemudian merasa tertekan justru dengan kriteria? Mungkin ada upaya tertentu? Terima kasih atas kesimpulan pertanyaannya. Sebelum presenter saya bisa untuk jawab, saya akan mengulang kembali pertanyaannya ya. Yang pertama, apa tanggapan kelompok terhadap pengusaha festival tahun 2024 yang memberi harapan palsu bagi siswa-siswi yang tidak mendapatkan kesempatan menjadi panitia dalam acara tersebut? Untuk pertanyaan yang kedua, pengaruh Appreciation Day terhadap kehidupan sehari siswa-siswi. Dan untuk pertanyaan yang ketiga adalah mengenai data siswa-siswi yang ditekan oleh Appreciation Day tersebut. Apakah upaya terkhusus bagi mereka dari kelompok sendiri? Saya pikir waktu 1 menit ya. Waktu itu bisa 20 menit lagi. Mungkin saya bisa minta bantuan dari ditanya langsung ya. Pertanyaan itu selalu Jadi saya ingin bertanya tentang apakah ada pengaruh dari Appreciation Day ini terhadap kesosialan. Jadi pertemanan dalam lingkup pertemanan ya semua keluarga. lagi teman-teman. Waktu berpikir dari saya bersilakan menanggapi pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama mengenai cara berlagak festival, jujur aku saya sendiri ketemu orang-orang yang emang awalnya tuh nggak terdaftar sebagai panitia, namun ada beberapa juga yang dia reach out ke senat, jadi dia bisa jadi panitia volunteer walaupun tidak official, namun dia tetap bisa membantu teman-teman lainnya menjadi panitia. Namun untuk siswa-siswa yang memang tidak terdaftar dan tidak reach out senat, mungkin itu emang kembali ke pribadi masing-masing. Dia mungkin emang nggak tertarik atau nggak punya motivasi untuk ikutin
sebagai panitia di acara Guru Jaga Festival? Apakah menjawab pertanyaan tambahan? Mungkin gimana kalau balik ke individu masing-masing, gimana saran dari teman-teman buat menanggulangi tersebut? Karena kan baik lagi partner udah benar semua siswa-siswi berpartisipasi, tapi masih ada yang nggak mau. Itu teman-teman. Mungkin kita nggak memberikan saran buat pihak sekolah, mungkin kita memberikan apa ya, peraturan yang tegas untuk siswa-siswa bahwa mereka tuh harus dan wajib dalam mengikuti atau berpartisipasi dalam acara Gonzaga Festival. Nah, nantinya untuk siswa-siswa yang nggak mau akan diberikan sanksi tegas dari sekolah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Gitu. Berikan peraturan yang tegas. Saya mau menambahkan sedikit mungkin ya. Kalau dari pandangan saya, istilahnya seperti sekolah sudah memberikan wadah yang sangat terbuka bagi seluruh siswa di SMA kelas 1. Namun ketika ada siswa yang tidak mau atau tidak daftar menjadi panitia, maaf sekali saya bisa katakan bahwa itu adalah masalah diri mereka sendiri. Karena kalau sekolah sudah menyediakan wadah yang begitu luas, sudah memberikan kesempatan yang lebih bagi seluruh siswa, kenapa kita tidak menggunakan kesempatan itu? Karena ya kembali lagi itu kan bersifatnya sangat terbuka ya, tidak ada seleksi, dan ketika kita tidak memiliki keinginan untuk daftar ke kepanitiaan tersebut, itu masalahnya ada di diri kita sendiri. Dan saran saya adalah lebih berani lagi untuk daftar ke kepanitiaan dan lebih percaya diri lagi. Balik lagi ke poin utama kita, yaitu percaya diri. Saya juga mau nambah. Kalau melihat dari Gonzales kemarin ya, Faktor Edu memang mengatakan bahwa seluruh siswa harus wajib mengikuti panitian maupun menjadi peserta lomba. Tapi menurut saya sendiri, itu informasinya cukup mendadak ya. Seperti tahun lalu di Gonzales 23 dan 22, itu kan nggak diwajibkan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam konsepnya sendiri. Jadi, dan juga kalau saya melihat, Faktor itu memang mengatakan tidak ada seleksi, tapi dari ketua panitia sendiri itu emang masih ada seleksinya. Jadi mungkin kalau saran dari saya mematangkan sistem atau konsep di bidang kepanitiaan Gonzalesnya sendiri. Apakah menjawab? Untuk menjawab pertanyaan kedua, apa dampak appreciation day terhadap sosial? Saya menggunakan pengalaman saya sendiri. Mungkin dari kelas 12 itu ada yang tahu ya, saya itu pas kelas lulus seperti apa. Saya kelas 10 itu malu untuk menunjukkan diri sendiri karena saya sendiri baru pindah dari luar negeri. Saya tidak fasih di bahasa Indonesianya, tapi setelah saya mendapatkan appreciation day dan saya melalui banyak proses, saya akhirnya bisa menjadi anggota Garda dan saya sekarang lebih aktif mengikuti kepanitiaan dan teman-teman saya juga makin banyak seperti itu. Apakah menjawab? Tidak ada waktu berpikir lagi teman-teman. Maaf, silakan untuk langsung menjawab saja. Untuk menjawab pertanyaan ketiga mengenai siswa yang tertekan, itu karena dari dalam diri mereka sendiri. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kita sudah mencapai prestasi dan sudah mendapatkan title, saya ini apres, saya ini, saya itu, saya mendapatkan sertifikat, itu akan menjadi pride dalam diri mereka sendiri, yang dimana ekspektasi tersebut secara luas akan dilihat oleh lingkungan sekitarnya, yang menaruh harapan dan ekspektasi yang lebih lagi pada individu ini, yang membuat individu ini semakin tertekan lagi untuk mendapatkan apresiasi atau penghargaan. Apakah menjawab?
Dia akan tergerak bisnis itu. Terus bagaimana bisnis ini apa yang dari teman-teman itu dari data resiko ya yang itu ditekan ini ada apa membuatnya menjadi terlihat. Mungkin menurut saya kembali lagi bahwa untuk tidak terlalu menekankan diri kita sendiri dan bisa mengenal diri kita sendiri, kemampuan kita sampai mana, lebih bisa mengenal diri sendiri aja sih. Dan percaya diri itu justru itu sangat penting. Namun jangan sampai kepercayaan diri itu eh, membuat menjadi bumerang sendiri untuk diri kita sendiri dan lebih menekankan diri kita sendiri. Tapi diambil positifnya, di mana saya sudah mendapatkan apresiasi dan saya tidak perlu untuk terlalu menekankan diri saya lagi dan tidak terlalu memaksa diri saya untuk mendapatkan apresiasi, namun menjadikan apresiasi tersebut menjadi patokan kemampuan saya di mana saya bisa lebih maju lagi dan lebih berjalan lagi. Bisa menemukan mungkin saran diberikan saya bisa dilakukan oleh tim BK atau tim counseling supaya siswa-siswa yang merasa tertekan bisa berbicara secara individual dan saran-saran diberikan bisa menjadi salah satu saran yang baik bagi siswa yang tertekan. Dan juga lingkungan keluarga. Baik, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari tim presenter. Waktu masih tersisa sekitar 10 menit lagi. Saya beri kesempatan lagi bagi para audiens yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaannya. Apakah dari para audiens ada yang berkenan untuk bertanya kepada tim presenter? Sebelumnya, mau dicek pada kelompok yang telah pakar presentasi. Sebelumnya memang nama saya Sebastianus Langga ya dari 11.5 absen 30. Tadi kelompok telah menyatakan bahwa terdapat 17,5% responden yang tidak pernah diundang dalam hari apresiasi. Namun, apakah ada di antara mereka yang memang tidak berkeinginan untuk masuk ke dalam hari apresiasi dan tidak mengandalkan Appreciation Day sebagai motivasi mereka? Setidaknya menurut pengalaman dan pengalaman ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan lagi bagi para audiens yang ingin bertanya lebih lanjut pada tim presenter. Silakan untuk mengangkat tangannya, mengajukan pertanyaan. Baik, apabila tidak salah. Jadi, perkenalkan nama saya di Koko dari kelas 5. Nah, tadi kan kelompok itu bukan sarang untuk menambah kepedulian seperti seni dan olahraga. Nah, bagaimana kalau siswa malah dirinya fokus pada seni olahraga itu, dirinya kelihatan mereka malah itu. Gimana saran kalian saat itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain dari para audiens? Saya berikan kesempatan terakhir untuk kloter kali ini saja. Baik, apabila tidak, tim presenter dipisahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Namun apakah butuh waktu 1 menit akan saya mulai dari sekarang. Untuk menjawab dari pertanyaan ya, kami mewawancarai dua narasumber yang tidak mendapatkan penghargaan.
Nah, dari salah satu keduanya sebenarnya mereka itu pada awal saat masuk kelas 10 kan memang memiliki keinginan untuk mendapatkan penghargaannya. Tapi setelah mereka mengetahui saat kelas 10-nya tidak mendapatkan penghargaan, keinginannya itu malah menurun. Itu salah satu dari jawaban narasumber kami. Dan salah satu lagi narasumber lagi itu menyatakan bahwa keinginan dia itu tidak berubah. Walaupun tidak mendapatkan penghargaan, dia tetap ingin mendapatkan penghargaannya. Apakah Mbak? Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana bila murid lebih fokus ke humaniora, seni atau lomba daripada akademis? Betul ya? Nah, itu adalah salah satu upaya moderator dalam menyikapi bagaimana jika ada murid yang lebih fokus, yang tidak dapat mendapatkan apresiasi dalam bentuk akademis. Namun, kembali lagi dari kategori yang telah saya sebutkan tadi. Dalam kategori humaniora ini, terdapat di dalamnya ada kategori lagi, yaitu magna cum laude humaniora atau summa cum laude akademis, atau juga sebaliknya. Maka jika kita ingin mendapatkan penghargaan secara humaniora, secara seni atau lomba, itu diwajibkan untuk mengumpulkan poin hingga dapat mencapai summa atau magna. Begitu juga akademisnya. Jadi jika dari lomba atau seni tersebut mendapatkan nilai yang tinggi, yaitu summa cum laude, maka dalam akademis harus mendapatkan magna. Jadi seperti itu. Jadi appreciation day ini tidak dapat dijadikan keterbatasan atau ketergantungan bagi murid, namun itu adalah salah satu upaya yang diberikan kepada moderator, kepada siswa, dan untuk mendapatkan apresiasi lagi. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari tim presenter. Aku masuk tadi. Saya berikan kesempatan lagi bagi para audiens yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya dari mana-mana. Silakan Ji. Oke, terima kasih. Saya orang tua salah satu dari aku semua nanya, sempat ditanya nggak ya apresiasinya itu tadi kan dalam bentuk sertifikat dan PIN ya. Terus kira-kira dari teman-teman itu udah cukup puas nggak dengan dapat hadiah itu? Apakah karena minta lagi atau ada apresiasi dalam bentuk lain gitu? Ya, kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan lagi bagi para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan untuk mengangkat tangan bila memiliki pertanyaan. Baik, apabila tidak ada, saya ingin mengangkat kembali pertanyaannya. Apakah teman-teman sudah bertanya atau ingin mengetahui data kepuasan para siswi yang mengikuti apresiasi ini mengenai bentuk apresiasi yang mereka berikan seperti PIN ataupun sertifikat atau bentuk lain? Silakan. Saya izin menjawab. Walaupun bentuk penghargaan yang diberikan oleh sekolah hanya berupa piagam atau sertifikat, namun kepuasan dalam diri murid itu yang paling penting. Di mana mereka di situ menjadi tahu seberapa jauh kemampuan mereka dalam mendapatkan apresiasi ini. Pride-nya juga, kebanggaan dalam dirinya juga, atau mungkin orang tua, atau mungkin teman sekitarnya. Jadi yang lebih diutamakan adalah itu sebenarnya. Namun dalam bentuk fisik, hanya sebagai bukti nyata kalau saya ini mendapatkan apresiasi. Namun apresiasi sesungguhnya adalah dalam diri kita sendiri, di mana kita dapat menerima diri kita sendiri, kemampuan kita, dan juga membanggakan diri kita, orang tua kita, dan juga teman-teman kita yang lain. Jadi seperti itu. Saya mau menambah lagi. Kalau mendapatkan summa atau magna di semester 1, mereka itu hanya mendapatkan sertifikat secara digital. Sedangkan yang di appreciation day ini, mereka mendapatkan penghargaan sertifikat secara fisik dan PIN. PIN ini memang menjadi salah satu bentuk penghargaan di sekolah SMA College Segondaga, tidak hanya di appreciation day juga, tapi di acara kegiatan Forsmeet class meeting itu kalau misalnya ada tim yang menang, mereka juga mendapatkan PIN. Jadi kalau menurut kami bertiga, memang dengan mendapatkan sertifikat dengan secara fisik dan PIN itu memuaskan kepuasan siswa.
Apakah menjawab? Ini cukup pas. Ya. Terima kasih atas penjelasannya, tim presenter. Terus sisa apabila ada yang ditanya, silakan nantinya dalam lanjutkan pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, saya akan kasih kesempatan bagi supaya untuk Anji dan Windy yang ingin supaya bisa memberikan pertanyaan. Baik. Untuk kelompok 77, jika diberikan kesempatan untuk mengulang penelitian ini, kira-kira apakah ada bagian mana atau hal apa yang ingin diubah atau ditambahkan gitu? Tapi penelitiannya tetap sama. Kira-kira apa ada yang mau diubah atau mau ditambahkan dari penelitian ini? Itu saja. Terima kasih pertanyaan. Apakah dari Pak Seniku ini ada tambahan pertanyaan? Cukup tidak? Nah, satu cukup. Kalau gitu, pertanyaan sudah cukup, saya ingin mengulang kembali pertanyaannya. Bu Devi bertanya mengenai apakah ada hal yang ingin diubah dalam proses pembuatan karya tulis dari buku. Silakan menjawab. Oh, Joseph. Ingin mengubah, menambahkan responden karena klien kami seharusnya pada bulan Januari kita hanya menambahkan detail, namun kita pada bulan Januari baru mencari responden sehingga kami mengalami kurang responden harus 100 malah kami kalau nggak ada tamu lagi tanggapan terakhir. Saya mau bilang terima kasih aja ke Bu Devi karena telah membimbing kami dari awal filmnya hingga akhir. Ini sudah cukup. Sekarang kita telah tiba di akhir sesi presentasi dan tanya jawab karya tulis kelompok 77 sekaligus menutup rangkaian presentasi pada sesi pagi ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada sesi presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekatan untuk perbuatan saya selama berlangsungnya acara yang kurang berkenan. Saya, Franciscus Saverius Sepidadi Biosisa tadi, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan antusiasme para hadirin sekalian selama berlangsungnya rangkaian presentasi. Saya pamit undur diri dan Belum kita mengakhiri acara kita, presenter dipersilakan berfoto bersama guru pembimbing dan guru penguji, lalu berikutnya mengambil foto bersama dengan orang tua mereka masing-masing. Silakan. Ini udah ya. Saya close.